Biaya kerja ke Jepang mahal. Emang berapa sih biayanya? Bagi kamu yang ingin tahu detail breakdown biayanya digunakan untuk apa aja, simak video kali ini ya. Biaya yang pertama, yaitu biaya untuk belajar bahasa Jepang. Belajar bahasa Jepang sebenarnya tanpa biaya pun bisa, jika kamu punya cukup waktu untuk cari materi dari internet. Atau jika kamu males cari materi sana-sini, ya bisa beli buku bahasa Jepang atau belajar otodidak. Namun nggak semua orang, nggak semua orang bisa belajar otodidak. Ada tipe orang yang kadang salah tangkap. Yang ditulis di buku sama yang dipahami beda. Makanya tipe orang seperti itu biasanya ikut pelatihan atau kursus bahasa Jepang. Untuk kursus bahasa Jepang, kalau di Pocket Nihongo per video ini dibuat harganya masih 3 juta rupiah. Itu dari 0 sampai level N4 selama 2,5 bulan. Sedangkan jika dari 0 sampai N3 selama 4,5 bulan biayanya 6,5 juta rupiah. Berikutnya biaya kedua, yaitu biaya untuk belajar SSW. Ya, sama seperti bahasa ya sebenarnya. SSW belajar sendiri bisa, belajar melalui kursus atau pelatihan juga bisa. Di Pocket Nihongo, per video ini dibuat, harga pelatihan SSW berkisar 3-4 juta rupiah selama kurang lebih 1 bulan tergantung bidang apa yang kamu ambil. Biaya ketiga, yaitu biaya psikotes dan pra-medical check-up untuk memastikan kamu sehat jasmani dan rohani. Biayanya sekitar 1,4 hingga 2,5 juta tergantung klinik dan lembaga psikologi yang kamu gunakan. Harga yang saya sebut ini berdasarkan dari vendor yang bekerja sama dengan Pocket Nihongo ya. Biaya keempat, biaya ujian. Untuk ujian bahasa, itu kamu bisa ambil ujian JLPT, harganya 130.000 untuk N4 dan 130.000 untuk N3 ya. Jika ujian bahasa kamu ambil yang JFT ya, sebenarnya sama aja, dua-duanya selevel ya. Itu tapi biayanya 550.000. Bebas kamu mau ambil yang mana. Namun JFT lebih sering ya diadakan daripada JLPT. Sedangkan untuk biaya ujian SSW berkisar dari 300 sampai 450.000 rupiah tergantung bidangnya apa. Biaya kelima, paspor. Untuk paspor biasa, biayanya 350.000 rupiah. Jika e-paspor, biayanya 650.000 rupiah. Untuk pekerja, baik paspor biasa maupun e-paspor sebenarnya tidak terlalu berbeda ya. Hanya saja, jika ada e-paspor, maka pengajuan visa jika mau wisata ke Jepang jadi lebih mudah dan gratis. Biaya ketujuh, biaya ketujuh. SKCK atau surat keterangan cek kepolisian. Untuk cek rekor kriminalitas kamu ada atau tidak. Ini beda-beda tiap polda. Namun berkisar dari 25.000 hingga 80.000 rupiahan lah ya. Nah, biaya ke-8 untuk pelatihan wawancara. Sebenarnya ini opsional ya. Kamu mau atau enggak terserah kamu. Namun jika kamu ikut program dari Pocket Nihongo ini wajib. Tujuannya agar CV kamu dibedah dan diperbaiki agar menarik di mata perusahaan. Kita juga harus jaga image ya. Nggak bisa sembarangan orang kita kirim ke perusahaan. Kalau CV-nya jelek, ya nggak bisa ya. Serta kami akan berikan 60 lebih pertanyaan yang sering dikeluarkan di wawancara di kelas itu. Ya, kita latihan itu selama 8 kali pertemuan agar wawancara kamu lancar, ngomongnya bagus. Biayanya 2,2 juta rupiah. Next, biaya ke-9 itu medical check-up akhir. Dilakukan setelah kontrak kerja turun untuk memastikan kondisi kesehatan kamu masih baik seperti di pra-medical check-up yang ada di awal. Biayanya sekitar 1 juta. Biaya ke-10, biaya pengurusan visa. Nah, untuk visa ini bebas. Kamu mau urus sendiri boleh, pakai agen juga boleh. Kalau urus sendiri, kamu bisa langsung ke Jakarta, Plaza Kuningan lantai 2, kantor Jevak langsung ya, biayanya sekitar 600.000 rupiahan. Kalau kamu di luar Pulau Jawa atau biaya transportasi kamu ke Jakarta itu cukup mahal ya, bisa pakai agen, itu sekitar 1,5 juta rupiah rata-rata. Cari agen yang terpercaya ya, ini penting, soalnya ini dokumen yang penting. Untuk murid, bisa aku bantu kenalin ke agennya. Biaya ke-11, biaya EKTKLN atau EPMI dan BPJS PMI. Untuk EKTKLN atau EPMI, sebenarnya daftar online itu gratis, namun biasanya pas verifikasi offline itu ada bayar. Nah, total biayanya kalau sekarang itu sekitar 800 ribuan, termasuk BPJS-nya juga. Tapi per tahun 2025, pembuatan EPMI ini wajib melalui Badan P3MI. Jadi kalau total ya termasuk BPJS ya sekitar 1,3 ya. Itu total biaya dari awal sampai berangkat. Untuk per video ini dibuat. Nah, sedangkan per keberangkatan 2025, karena perlu menggunakan P3MI untuk keberangkatan, maka perlu bayar P3MI tadi, sekitar ya 6-10 juta rupiahan ya, berdasarkan P3MI yang bekerja sama dengan kami. Jadi total biaya yang kamu keluarkan sekitar 18 hingga 20 juta jika tanpa pelatihan bahasa dan SSW. Jadi kamu masuk Pocket Nihongo sudah punya 2 sertifikat, atau sekitar 25-28 juta rupiah jika termasuk kamu pelatihan bahasa dan SSW dari 0 per video ini dibuat.
Belum termasuk tiket pesawat dan biaya hidup bulan pertama ya. Karena itu tergantung perusahaan Jepang. Ada yang memberikan, ada yang tidak. Untuk tiket pesawat, jika pakai pesawat kecil atau low cost carrier ya, LCC ya, itu tanpa bagasi dan tanpa makan seperti Scoot, Air Asia dan sebagainya, itu sekitar 3-4 juta rupiah. Jika tambah bagasi bisa tambah 1-2 juta rupiah. Untuk pesawat besar seperti Garuda Indonesia, Singapore Airlines, Cathay Pacific dan sebagainya, sekitar 6-8 juta sekali berangkat dari Indonesia ke Jepang. Termasuk makan 2 kali selama penerbangan dan bagasi 20-30 kilo. Jika promo, kadang bisa dapat sampai 40 kilo. Untuk biaya hidup bulan pertama, sebenarnya jika hanya untuk makan dan peralatan makan, ya sendok, garpu, dan sebagainya, 3-4 juta cukup. Untuk tempat tinggal, juga tergantung perusahaan. Ada yang termasuk, ada yang belum termasuk tempat tinggal dari gaji kamu itu. Jika belum termasuk, maka kamu perlu siapkan biaya yang disebut atamaking, atau biaya awal apartemen yang sudah termasuk biaya ganti kunci, biaya sewa 1-2 bulan, biaya asuransi kebakaran, dan biaya registrasi awal apartemen. Nah, itu total sekitar 15 juta rupiah ya untuk kamar tipe studio yang tidak terlalu di pusat kota. Biaya tersebut adalah biaya untuk diri kamu sendiri dalam menempuh kehidupan di Jepang. Kalau dari kami, pasti akan berusaha menyediakan locker yang include tiket dan apartemen semaksimal mungkin. Dan juga perlu diingatkan, jika kamu ikut program kerja melalui saya atau Pocket Nihongo pun, biaya yang kami terima hanya biaya kelas bahasa, kelas SSW, dan kelas wawancara. Untuk biaya-biaya lainnya seperti paspor, MCU, SKCK, ujian, dan sebagainya, kamu langsung bayar di lembaga resminya. Ya, langsung ke imigrasi, langsung ke klinik, langsung ke Polda, dan sebagainya. Sehingga mengikuti tarif resmi, alias tidak kami markup harga tersebut, karena kami bukan calo. Biaya yang sudah aku sebutkan adalah biaya tarif resmi dan biaya kelas dari Pocket Nihongo ya. Biaya kelas di tiap daerah atau lembaga itu bervariasi. Dan karena sistem kami full online, maka tidak ada biaya asrama. Untuk pembayaran tidak perlu langsung sekaligus ya, sesuaikan dengan kemampuan masing-masing aja, dan sesuaikan dengan saat ini kamu prosesnya apa. Kalau kamu prosesnya belajar bahasa, bayar bahasa, nanti 2 bulan lagi belajar apa, bayar itu gitu ya. Atau prosesnya juga nggak akan semua kamu lakukan sekaligus. Jadi, jika kamu perlu bantuan dana talangan, misal untuk tiket pesawat, apartemen, biaya hidup, ya, yang misalkan tidak dikasih sama perusahaan nih, kami juga akan berusaha nih ya, teman-teman, memberikan rekomendasi lembaga untuk dana tangan, ada ini loh, lembaganya untuk dana talangan, gitu ya. Nah, terkait dana talangan akan lebih baik jika saya jelaskan di video yang lain. Yang penting niat, kesehatan, dan etika kamu yang utama. Biaya itu nomor kesekian. Percuma kamu ada biaya tapi kamu nggak niat, kamu nggak sehat gitu ya, atau bahkan kamu nggak beretika, ya malah bisa gagal atau jadi lambat proses di keberangkatannya. Jika mau tabel detail biaya tiap bidang di Pocket Nihongo, ya silakan DM Instagram saya @williamdesuyo. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notif untuk video berikutnya. Bye bye.